Demi mencari titik terang atas kasus pembunuhan Brigadir J, Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk rapat dengar pendapat pada 24 Agustus 2022. Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 8 jam itu, DPR melontarkan 45 pertanyaan kepada Kapolri terkait tewasnya Brigadir J. Tim kepolisian berusaha bergerak cepat untuk menangani kasus ini dan telah menyerahkan berkas perkara 4 tersangka, yakni milik Irjen Verdi Sambo, Bribka RR, Baradae, dan KM. Pelakunya ada 4 yang sudah kita kirim untuk tahap pertama, dan 1 lagi juga itu bisa akan kami lakukan pemeriksaan, dan juga ada kurang lebih 35 orang yang saat ini sedang kita proses, 6 masuk dalam obstruction of justice dan sisanya akan masuk dalam pelanggaran kode etik. Ada 97 orang yang kami periksa dan ini kemungkinan juga akan bisa bertambah. Saat rapat dengar pendapat dengan DPR, Kapolri juga sempat menyatakan akan menggali motif yang sebenarnya dari tersangka Putri Chandrawati yang diperiksa pada 26 Agustus. Diduga motif pembunuhan Brigadir Joshua akan berkutat di antara 2 hal, yakni isu perselingkuhan atau pelecehan. Memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Sementara itu, dalam wawancaranya dengan iNews, Menko Polhukam Mahfud MD juga berharap Kejaksaan Agung bekerja dengan serius dan profesional di tahap pengadilan. Puluhan jaksa pun disiapkan untuk menangani kasus pembunuhan Brigadir J. Saya sudah koordinasi dengan Kejaksaan Agung, 30 jaksa yang bagus-bagus disiapkan agar ini tidak masuk angin. Nanti dibayar lagi, ada ini lagi. Masih ada kemungkinan celah masuk angin ya Pak Mahfud? Ya bisa saja, namanya manusia, tapi sudah saya ini orang akan mengatakan pemerintah ini bodoh kalau ini gagal menuntut, gagal membuktikan bahwa ini pelaku kejahatan gitu. Negara bisa dianggap bodoh, sebab itu saya katakan jaksanya yang benar dong. Mahfud juga berharap para pelaku yang terlibat dihukum seadil-adilnya sesuai dengan peran yang dijalankan. Yang 36 ini Pak, perlu dicopot apa cukup mutasi? Ya itu tadi, ada tiga klaster. Yang klaster di situ ada loh yang diduga perencana, yang juga tahu sebelumnya itu masuk klaster 1 itu ke 388. Ya, tapi ada yang obstruction of justice. Itu bisa pidana tapi hukumannya kan ringan tuh 9 bulan, 2 tahun dan seterusnya gitu ya. Menghalang-halangi penyidikan. Itu bisa dipecat juga atau bisa diturunkan pangkatnya karena kena hukuman pidana. Nah, yang hanya ikut-ikutan ini suruh ngantar surat, suruh nerima telepon, suruh bilang ini tidak ada dan sebagainya. Melarang orang masuk untuk memeriksa. Nah, ini kan hanya petugas, kalau tidak dia kan bisa dipecat, bisa ditindak oleh atasan. Nah, yang begini ini salah, tetapi dia klaster ketiga yang ringan aja lah hukumannya, agar kita adil. Nah, sesudah itu di posisi, wah kamu ini udah dapat bahan yang belum saya katakan ke wartawan tadi. Soal 3 klaster ini coba. Ya udah, enggak apa-apa, bagus. Biar masyarakat tahu juga bahwa saya sudah berbicara tentang 3 klaster. Sedangkan kelima tersangka pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 junto 56 KUHP. Dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang didalangi mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tentu saja menjadi catatan kelam bagi institusi Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyatakan permintaan maaf dan berjanji akan memperbaiki SDM Polri serta menindak tegas seluruh anggota yang melakukan pelanggaran hukum. Ini semua kami lakukan tentunya untuk membuktikan bahwa
Polri betul-betul bekerja secara transparan, bekerja secara objektif, dan tentunya hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Mungkin peristiwa ini juga tentunya sangat ditunggu-tunggu dan menjadi perhatian publik, dan mungkin karena peristiwa yang cukup lama dan ini sangat mengganggu juga. Dan tentunya ke depan kami akan segera melakukan perbaikan dan pembenahan internal ke dalam dan juga melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tugas pokok Polri. Pengungkapan misteri pembunuhan Brigadir J belum usai. Pihak keluarga Brigadir J juga masih akan melakukan langkah hukum terkait dugaan pencurian uang ratusan juta rupiah yang keluar dari rekening Brigadir J. Selain itu, kasus pembunuhan Brigadir J juga meluas ke isu judi online yang diduga melibatkan Ferdy Sambo, yang membuat para penegak hukum harus bekerja keras untuk menjawab segala teka-teki yang hingga kini masih penuh misteri. Publik pun berharap seluruh aparat berwenang dapat melakukan fungsinya dengan baik dan berani membuka segala fakta agar tidak ada dusta dan sangka sangka. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.